perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia selalu berhadapan dengan pertanyaan fundamental. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan di dunia yang tidak pernah netral, tidak pernah sepenuhnya damai, dan tidak pernah lepas dari perebutan pengaruh kekuatan besar. Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan diplomasi, tetapi persoalan eksistensial tentang bagaimana Indonesia memposisikan dirinya dalam tatanan internasional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Ketika proklamasi dikumandangkan pada tahun 1945, Indonesia bukan hanya lahir sebagai negara baru, tetapi juga sebagai subjek moral yang memikul tanggung jawab historis. Bangsa ini pernah mengalami ratusan tahun penjajahan, dikecilkan martabatnya, dan dijadikan objek kepentingan asing. Karena itulah kebijakan luar negeri Indonesia dibangun bukan dari kalkulasi kekuatan semata. Pasca Perang Dunia Kedua, tatanan dunia terpolarisasi oleh dua negara adidaya yang berbeda idealisme. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia melainkan dari refleksi mendalam tentang nilai, pengalaman, dan identitas nasional. Prinsip bebas aktif adalah wujud dari kesadaran historis tersebut. Ia bukan sekadar doktrin politik, melainkan kompas moral yang memungkinkan Indonesia bergerak secara otonom, berpikir secara kritis, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam setiap isu global. Di tengah dinamika dunia yang semakin tidak pasti, prinsip ini menjadi penuntun yang tidak lekang oleh waktu. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia memasuki era bipolaritas yang ekstrim. Amerika Serikat dan Uni Soviet membangun sistem aliansi yang rigid, memanfaatkan kekuatan militer, ekonomi, dan ideologi sebagai instrumen dominasi. Of the Bolshevik Revolution was a country in absolute turmoil, a brutal and bloody clash of arms trying to wipe out this new regime before it can take control of the country. Dan negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia, berada pada posisi rentan. Di satu sisi, mereka membutuhkan dukungan internasional untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal dan internal. Di sisi lain, dukungan itu seringkali bersyarat, menuntut kesetiaan ideologis, dan menciptakan ketergantungan baru. Dalam logika perang dingin, tidak ada ruang untuk wilayah abu-abu. Setiap negara dipaksa memilih kapitalisme atau komunisme, barat atau timur. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka melihat bahaya ini dengan jelas. Pengalaman panjang kolonialisme membuat bangsa ini sadar bahwa dominasi tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan langsung. Ia dapat muncul dalam bentuk tekanan diplomatik, ketergantungan ekonomi, bantuan bersyarat, atau penetrasi ideologi. Kegelisahan inilah yang melahirkan kebutuhan untuk menciptakan suatu prinsip yang mampu menjaga otonomi politik Indonesia. Namun, tetap memungkinkan negara ini mengambil peran dalam menciptakan perdamaian global. Bebas aktif lahir dari konteks historis itu, sebuah upaya untuk menolak dikte kekuatan besar, namun tetap mengukuhkan komitmen etis terhadap stabilitas dunia. Pemikiran Soekarno tentang hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari pandangannya mengenai ketidakadilan global. Bagi Soekarno, kolonialisme bukan sekadar peristiwa sejarah.
Ia adalah struktur kekuasaan yang terus hidup dalam bentuk baru, ekonomi, politik, budaya, dan militer. Soekarno melihat bahwa dominasi Barat terhadap negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin bukanlah fenomena masa lampau, tetapi kenyataan kontemporer. Karena itu, politik luar negeri Indonesia harus menjadi alat emansipasi. Bebas aktif untuk Soekarno adalah bentuk perlawanan terhadap segala struktur yang menempatkan bangsa-bangsa muda sebagai objek, bukan subjek. Dengan lantang ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada logika hegemoni dari rivalitas adidaya, karena tunduk berarti kembali terjebak dalam kolonialisme model baru. Dalam berbagai pidatonya, terutama menjelang konferensi Asia Afrika, Soekarno menekankan pentingnya solidaritas antar bangsa yang pernah dijajah. Solidaritas ini bukan retorika kosong, tetapi instrumen politik untuk menciptakan kekuatan alternatif di luar blok besar. Dengan kata lain, Soekarno menganggap bebas aktif sebagai gerakan moral, sebuah komitmen kolektif untuk menantang struktur global yang timpang dan untuk menciptakan dunia yang lebih adil bagi bangsa-bangsa selatan. Dalam perspektif ini, bebas aktif bukan hanya pilihan strategis, tetapi bagian dari identitas politik Indonesia. Ia menegaskan bahwa bangsa ini berdiri di pihak negara-negara yang berjuang mempertahankan martabat dan kedaulatannya. Jika Soekarno memberikan dimensi moral dan anti-kolonialisme, Muhammad Hatta memberikan landasan rasional dan metodologis bagi politik bebas aktif. Dalam pidato terkenalnya pada tahun 1948, Hatta menuturkan bahwa Indonesia harus mendayung di antara dua karang. Karang itu adalah dua blok adidaya yang mengancam menelan negara-negara kecil ke dalam konflik global. Hatta memahami bahwa Indonesia tidak mungkin benar-benar terlepas dari dinamika geopolitik dunia. Namun, pilihan untuk memihak salah satu blok akan menggerus kedaulatan politik, menghilangkan kebebasan menentukan sikap, dan membuat Indonesia hanya menjadi alat dalam strategi kekuatan besar. Dengan demikian, Hatta merumuskan dua prinsip inti. 1. Bebas berarti Indonesia tidak terikat oleh blok manapun, tidak dipengaruhi tekanan militer, ekonomi, atau ideologis. 2. Aktif berarti Indonesia tidak bersikap pasif terhadap ketidakadilan internasional. Indonesia wajib berkontribusi pada perdamaian, menciptakan ruang dialog, dan melindungi hak-hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang lebih penting, Hatta menolak pandangan bahwa bebas aktif berarti netral dalam semua konflik. Baginya, negara yang mengaku merdeka secara moral tidak bisa diam melihat pelanggaran hukum internasional atau agresi terhadap bangsa lain. Bebas aktif justru menuntut kemampuan membedakan mana pelanggaran, mana korban, dan mana agresor. Disinilah terlihat bahwa Hatta menggabungkan nilai konstitusional, etika internasional, dan strategi rasional menjadi satu kesatuan yang koheren. Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan titik kulminasi dari visi luar negeri Indonesia. Pertemuan ini tidak hanya simbol persatuan bangsa-bangsa yang pernah dijajah, tetapi juga tonggak lahirnya norma internasional baru yang menolak dominasi kekuatan besar. Dasar Bandung menegaskan prinsip-prinsip utama yang menjadi pilar bebas aktif. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan. Yang kedua, penolakan agresi. Ketiga, non-intervensi. Keempat, penyelesaian damai sengketa. Dan kelima, kerjasama demi perdamaian dan kemajuan. Prinsip-prinsip ini bukan teori. Mereka menjadi pedoman konkret dalam menghadapi berbagai tragedi internasional di kemudian hari. Dari konflik Palestina, apartheid Afrika Selatan, konflik Kamboja, hingga isu-isu kemanusiaan kontemporer. Bandung juga menciptakan basis bagi gerakan non-blok,
atau GNB, yang tidak hanya menolak menjadi pion perang dingin, tetapi juga mendorong negara-negara selatan menjadi aktor yang mampu membentuk norma internasional. Indonesia menjadi salah satu motor penggeraknya, bukan karena ambisi hegemonik, tetapi karena komitmen moral terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Gerakan non-blok berkembang menjadi salah satu asosiasi politik internasional terbesar di luar PBB. Dalam forum ini, Indonesia memperluas makna bebas aktif dari penolakan dominasi militer politik menjadi perjuangan melawan ketimpangan ekonomi global, eksploitasi negara berkembang, dan ketidakadilan sistem perdagangan internasional. Dalam era setelah Perang Dingin, GNB atau Gerakan Non-Blok tetap relevan karena dunia tidak pernah benar-benar menjadi multipolar yang seimbang. Rivalitas baru muncul, struktur ketidakadilan tetap bertahan, dan negara-negara kecil tetap rentan. Indonesia menggunakan ruang ini untuk membangun diplomasi yang memihak pada negara-negara yang tertinggal, memperjuangkan reformasi ekonomi global, memperluas kerjasama selatan-selatan, dan mengartikulasikan identitasnya sebagai negara menengah yang berkomitmen pada tatanan dunia yang inklusif. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar rapat darurat untuk membahas invasi Rusia ke Ukraina. Ketika invasi Rusia ke Ukraina terjadi pada tahun 2022, publik Indonesia telah terbelah. Sebagian berpendapat Indonesia harus netral demi menjaga hubungan dengan Rusia. Sebagian lainnya menilai bahwa mengutuk agresi adalah kewajiban moral berdasarkan prinsip bebas aktif dan piagam PBB. Pertanyaan besarnya, apakah bebas aktif berarti tidak memihak? Jika merujuk pada sejarah dan fondasinya, jawabannya jelas tidak. Bebas aktif menolak blok dan dominasi adidaya, tetapi tidak menolak keberpihakan terhadap prinsip. Ketika terjadi agresi militer, pelanggaran kedaulatan, dan penyalahgunaan kekuasaan, Indonesia harus berpihak pada prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Dalam Dasar-Sila Bandung, dua prinsip sangat jelas relevan dengan konflik Ukraina: penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, serta hak negara untuk mempertahankan diri dari agresi. Kedua prinsip ini seharusnya menjadi dasar sikap Indonesia. Netralitas dalam kasus pelanggaran terang-terangan justru bertentangan dengan identitas historis Indonesia sebagai negara anti-kolonial. Dengan demikian, perdebatan publik domestik yang hanya melihat konflik dalam kacamata geopolitik sempit, siapa yang dekat dan siapa, justru melemahkan pemahaman tentang tujuan filosofis bebas aktif. Menanggapi perkembangan konflik dua negara bertetangga ini, pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan resminya. Kutip pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta Indonesia harus mampu melihat konflik Ukraina seperti ketika Indonesia melihat agresi kolonial terhadap bangsa-bangsa Asia pada abad ke-20. Sebuah pelanggaran kedaulatan yang harus ditolak, bukan karena kepentingan geopolitik, tetapi karena komitmen moral dan sejarah bangsa. Sejak tahun 1945 hingga hari ini, politik bebas aktif telah menjadi jantung diplomasi Indonesia. Ia lahir dari pengalaman kolonial, diperkuat oleh refleksi filosofis para pendiri bangsa, diuji oleh dinamika Perang Dingin, dan terus berkembang menyesuaikan tantangan dunia modern. Dalam setiap krisis global, dari Palestina hingga Ukraina, prinsip ini mengingatkan Indonesia untuk bersikap mandiri, sekaligus bertanggung jawab,
untuk merdeka dalam menentukan sikap, namun tidak pernah apatis terhadap ketidakadilan. Bebas aktif bukan warisan yang statis, tetapi warisan yang menuntut perenungan, konsistensi, dan keberanian moral. Ia adalah kompas yang mengarahkan Indonesia untuk terus memainkan peran sebagai bangsa yang bukan hanya merdeka, tetapi juga memerdekakan.